Coronavirus disease atau yang biasa disebut dengan COVID-19 telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO pada 11 Maret 2020. Berdasarkan data terbaru dari Kemenkes, di Indonesia jumlah kasus per minggu 7 Maret 2021 mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Dampak dari pandemi COVID-19 pun telah meluas, tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, namun kita sebagai perempuan juga terkena dampaknya loh. Alasan urgensi mengkaji COVID-19 dengan perspektif gender yaitu karena dalam kondisi pandemi ini, berbeda dari laki-laki, perempuan tidak hanya harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, tetapi juga menanggung jenis beban ganda yang dimana ia harus menyelesaikan pekerjaan rumah, khususnya memasak, membersihkan rumah, dan menemani anak mengerjakan tugas sekolah. Selain itu, muncul rasa ketidakpercayaan dan kecemasan yang berpengaruh pada kesehatan mental dan kesehatan reproduksi perempuan. Lalu, permasalahan-permasalahan apa saja yang muncul akibat dari dampak COVID-19 pada kesehatan reproduksi perempuan? Yang pertama, penurunan jumlah KB aktif maupun peserta KB baru. Berdasarkan data dari BKKBN tahun 2020, pemakaian alat kontrasepsi baik itu IUD, metode suntik, tubektomi, maupun vasektomi terus mengalami penurunan karena banyaknya masyarakat yang takut terpapar COVID-19 ketika mengunjungi pelayanan kesehatan. Yang kedua, sulitnya mendapatkan produk pembalut karena meningkatnya harga produk untuk kebutuhan menstruasi dan kurangnya akses informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi. Yang ketiga, angka kehamilan tidak diinginkan meningkat. Studi yang dilakukan di 114 negara menghitung resiko COVID-19 berdasarkan durasi lockdown dan terbatasnya layanan fasilitas kesehatan selama pandemi berdampak pada meningkatnya angka kehamilan. Yang keempat adalah tingginya pernikahan dini yang berhubungan dengan terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Karena semakin dini menikah dan berhubungan seksual 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim. Yang kelima, angka kematian ibu bayi baru lahir karena sulitnya akses pelayanan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menjadi korban kekerasan seksual. Hasil kajian Komnas Perempuan melalui daring menunjukkan temuan bahwa sebanyak 80% responden perempuan pada kelompok berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan menyampaikan bahwa kekerasan yang mereka alami cenderung meningkat selama masa pandemi dan mereka merasa mendapatkan tekanan dan merasakan stres. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, periode Januari sampai Mei 2020 tercatat 213 kasus di mana jumlah kasus tahun 2020 dua kali lebih tinggi dari tahun 2019 dengan kasus kekerasan seksual adalah yang terbanyak. Cara mengatasi kekerasan pada perempuan selama masa pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, melaporkan kejadian kepada keluarga. Yang kedua, melakukan pengaduan atau mencari bantuan kepada orang lain atau lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, mendapatkan layanan psikososial atau konsultasi hukum. Dan yang terakhir, mendapatkan layanan pendampingan proses hukum.